Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, khususnya jemaah Masjid Taqwa yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah dengan tidak henti-hentinya kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat serta daya dari Dia Juala, sehingga kita pada malam hari ini dapat hadir di rumah Allah ini, yaitu dalam rangka kewajiban kita sholat isya berjamaah. Dan insya Allah sebentar lagi akan kita teruskan dengan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah. Mudah-mudahan saja semua rangkaian ibadah puasa kita yang sampai hari ini itu hari yang keempat, semoga kiranya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Taqwa yang kami hormati, baiklah pada kesempatan yang singkat ini kami akan menyampaikan kultum, yaitu dengan tema amalan-amalan utama atau amalan-amalan yang sangat disunatkan khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Nah, berdasarkan berhubung waktunya sangat singkat, maka ada beberapa amalan-amalan yang harus kita lakukan, jangan sampai kita lewatkan khususnya di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama, yaitu hendaklah kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi besar Muhammad SAW, bila masuk dalam bulan suci Ramadan, maka yang pertama adalah banyak-banyak membaca kitab suci Al-Quran. Ini yang pertama. Rasulullah SAW bersabda, "Afdalu ibadati ummati qiraatul Quran." Yang paling afdal, yang paling utama ibadah umatku, kata Nabi, ialah membaca kitab suci Al-Quran. Nah, pemisalannya, karena Allah SWT telah menjanjikan semua amal ibadah yang kita lakukan khususnya di dalam bulan suci Ramadan, maka Allah berjanji akan melipat-lipat gandakan pahalanya bagi kita yang melakukannya. Nah, biasanya di dalam bulan suci Ramadan, baik di masjid, di musola dan lain-lain sebagainya, maka mereka rajin, banyak yang beracara yaitu tadarus Al-Quran. Tetapi sayang kadang-kadang ya Bu, Ibu, itu ada yang tadarusan ya, yang satu maco, yang lain ngobrol. Macam-macam cerita, ada cerita masalah arisan dan lain-lain. Padahal ada yang maco. Nah, mestinya yang benar, yang satu baca ya, yang lain nyimak. Bukannya ngobrol, bukannya bercanda dan lain sebagainya dengan yang lainnya. Kenapa? Kalau yang baca itu siapa tahu mungkin dia bacanya salah, keliru, baik sengaja pun tidak. Apalagi yang belum lancar bacanya. Sedangkan yang lain yang tidak ada yang nyimak, nah itu berdosa lalu. Yang tidak meluruskan, yang tidak membenarkan bacaan yang keliru tersebut. Nah, oleh karena itu, tahu tadarusan di mana ya? Apa di masjid, apa di rumah dan lain sebagainya, mestinya kalau yang satu baca, yang lain harus nyimak. Kalau bila mana mungkin ada bacaan yang keliru, maka kita luruskan, kita benarkan. Nah, Rasulullah SAW bila mana masuk dalam bulan suci Ramadan, maka Rasulullah lebih giat lagi, lebih banyak lagi membaca kitab suci Al-Quran. Maka oleh itu kita sebagai umatnya harus pergunakan kesempatan yang baik ini untuk mengambil pahala yang sebanyak-banyaknya di dalam bulan suci Ramadan ini. Selanjutnya yang kedua apa? Amalan yang harus kita lakukan dalam bulan suci Ramadan apa? Nah, namanya adalah sholatul lail. Salah satunya adalah sholat tarawih. Yang namanya sholat tarawih, Bapak Ibu sekalian, yang ada hanya di dalam bulan suci Ramadan.
di luar bulan suci Ramadan tidak ada yang namanya sholat tarawih. Maka oleh karena itu pergunakanlah dengan sebaik-baiknya. Selagi Allah SWT memberikan umur yang panjang, selagi Allah memberikan kesehatan dan kesempatan, tidak ada alasan bagi kita umat Islam untuk meninggalkan sholat tarawih. Kenapa? Karena pahalanya banyak sekali. Di samping kita melakukan sholat tarawih, maka Allah SWT akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW mengatakan, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang sholatul lail itu salah satu sholat tarawih karena iman dan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ya, ada yaitu malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Nah, oleh karena itu kita pergunakanlah ya untuk banyak-banyak sholat, terutama sholat tahajud, ya, sholat tengah malam, ya. Kita bermohon bermunajat kepada Allah SWT. Siapa tahu Bapak Ibu sekalian, di dalam bulan Ramadan itu, dalam bulan kemuliaan, kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang beribadah pada malam itu karena iman dan ikhlas semata-mata mengharapkan ridho dari Allah SWT, maka nilai ibadahnya sama dengan beribadah 1000 bulan. Masya Allah, banyak sekali Bapak sekalian. 1000 bulan itu kalau kita hitung lebih kurang sebanyak atau selama lebih kurang 83 tahun lebih 4 bulan. Nah, oleh karena itu, mari kita pergunakan kesempatan dalam bulan suci Ramadan ini. Kita berdoa mudah-mudahan saja Allah SWT tetap memberikan umur yang panjang, kita memberikan kesehatan, ya, dan kesempatan. Kita rebut, kita usahakan supaya dalam bulan suci Ramadan, siapa tahu di antara jemaah kita, khususnya Masjid Taqwa, akan mendapat malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, Rasulullah SAW bersabda juga, carilah malam Lailatul Qadar itu, kata Nabi, di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil, yaitu antara malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, dan malam 29 di dalam bulan suci Ramadan. Kemudian selanjutnya amalan yang baik juga kita lakukan dalam bulan suci Ramadan apa? Yaitu Rasulullah mensunatkan kepada kita kalau ada kemampuan, ada kesempatan, yaitu berumrah, pergi ke Mekah dan Madinah, berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang pergi umroh di dalam bulan suci Ramadan, maka nilai pahala sama dengan beribadah haji bersamaku. Nah, maka oleh karena itu Bapak sekalian, di dalam bulan suci Ramadan ini banyak sekali umat Islam yang pergi umrah, terutama bagi mereka yang ada kemampuan, ada finansial, ada rezeki yang lebih, sehingga mereka berlomba-lomba untuk pergi umrah di dalam bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan saja kita semua, khususnya yang hadir pada malam ini, insya Allah di lain kesempatan Allah akan memberikan rezeki yang banyak, memberikan kesempatan sehingga kita juga dapat pergi umrah dalam bulan suci Ramadan. Selanjutnya Bapak sekalian, yang berikutnya yaitu disunatkan khususnya untuk bapak-bapak atau anak remaja, yaitu beriktikaf di masjid, terutama di 10 terakhir dalam bulan suci Ramadan. Kita beriktikaf yaitu berdiam diri, berzikir, berdoa kepada Allah SWT. Tujuannya apa? Adalah untuk mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir ya, sebagai terakhir penutup yaitu kita di dalam bulan suci Ramadan, mari kita banyak-banyak beristighfar, bermohon ampun kepada Allah SWT, di mana kita tidak ada satu pun manusia yang tidak ada dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Nah, di dalam kesempatan dalam bulan suci Ramadan, karena Allah telah menjanjikan akan memberikan maghfirah, akan memberikan ampunan, akan memberikan syafaat, dan kalau kita mati di dalam bulan suci Ramadan, insya Allah kita akan mati diampuni semua dosa-dosa kita dan dibebaskan dari siksa api neraka. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, karena kita sebentar lagi akan kita teruskan dengan sholat tarawih dan sholat witir berjamaah.
Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.